Jujur, gue paling nggak seneng ngeliat teman-teman gue itu pakai TWS. Loh, kok gitu? Karena nih ya, ketika mereka pakai TWS, mereka tuh kayak punya dunianya sendiri gitu loh. Kita panggil, mereka diem aja. Kita ajak ngobrol, mereka juga diem. Ngeselin banget gak sih? Tapi, kayaknya era itu udah berakhir deh, semenjak TWS punya fitur yang namanya Transparency Mode. Dengan fitur itu, ketika kita pakai TWS, kita tetap bisa denger lingkungan sekitar kita. Justru, suaranya lebih jelas. Pasti mahal harganya. Eits, kata siapa? Wasa Hero T Pro ini harganya cuma 300 ribuan aja. Daripada penasaran, yuk langsung kita bahas. Yang kita bahas pertama bentuknya. Emang sih, banyak yang bilang bentuknya mirip banget brand premium sebelah. Cuma, menurut gue pribadi, build materialnya oke banget. Meskipun warnanya glossy, tapi kelihatan mahal dan gak gampang baret. Meskipun warna netral, banyak yang suka dan gak suka dengan warna putih. Tapi tenang aja, Hero T Pro ini bisa lo pakain rubber case kok. Udah banyak yang jual di marketplace. Di bagian depan ada lampu indikatornya yang bisa berubah warna untuk kebutuhan pairing dan charging. Di bagian belakangnya ada satu tombol untuk pairing device. Nah, di bagian bawah ada port lightning untuk ngecharge. Tenang aja, Oasa nggak pelit kok. Udah dapat kabel chargernya juga dalam paket penjualannya. Kabelnya premium dan mewah banget. Bisa sekalian buat ngecharge iPhone kalian dengan lebih proper deh. Hehehe. Terus nih ya, karena dia pakai rubber tips, jadi suaranya bisa lebih kedap dan nggak bikin kuping sakit kalau dipakai lama-lama. Ada 3 size rubber tips yang bisa dipakai sesuai ukuran telinga kalian. Lanjut ke ANC dan Transparency Mode. ANC itu kepanjangan dari Active Noise Cancellation. Jadi simpelnya gini, ketika lo pakai fitur ini, semua distraksi di sekitar lo bener-bener bakal kedap alias hilang. Pengalaman denger musik lo bakal makin asik karena bener-bener nggak ada suara lain yang masuk. Buat gaming pun juga oke banget karena emang nggak ada delay suaranya dengan chipset Bluetooth 5.1-nya. Nah, sekarang langsung kita coba aja seberapa bagus sih audio dari Hero T Pro ini. Ini pertama kita nyobain musik EDM. Gila sih ini. Ini tuh buat denger musik EDM yang bassnya gede, itu bassnya tuh nggak lebay gitu ya. Treble-nya masih oke sih. Ini asik sih bassnya. Berasa banget. Kayak tinggal lo perlu atur equalizer-nya aja, sesuaiin mau bassnya dibesarin atau dikecilin, tapi ini udah cukup nendang bassnya. Nah, sekarang kita dengerin musik yang suara vokalnya dominan. Di sini gua coba pakai musik rock klasik. Nah, menurut gua kalau suara treble-nya itu oke ya. Maksudnya kan beberapa TWS itu ada yang ketika kita pakai dia di volume maksimalnya, suaranya itu jadi pecah, jadi sember gitu ya. Nah, ini surprisingly enggak. Ini apa ya, gue bilang tuh suaranya dinamis banget gitu loh. Treble-nya oke, bass-nya juga nendang, tapi nggak lebay gitu. Dua-duanya masih seimbang. Ini kalau orang yang make tahu harganya 300.000 mungkin nggak akan percaya. Keren sih ini suaranya. Nah, ini kenapa sih sampai gue bilang Hero T Pro ini suaranya bagus banget. Jadi menurut gue ini hal yang wajar ya, karena di dalam bodinya sendiri, dynamic drivernya itu udah 10 mm. Itu udah di atas rata-rata kompetitornya banget. Makanya suara treble-nya oke, tapi suara bassnya juga tetap nendang. Nah, tadi kan kita udah bahas fitur ANC-nya atau Active Noise Cancellation-nya. Sekarang kita bahas fitur Transparency Mode-nya. Ini kita pakai dulu, kita pakai lagi. Jadi ketika pertama kali dipakai itu fitur mode default-nya itu adalah ANC.
Nah, gimana cara pindah mode ke transparency mode? Itu kita tinggal cubit aja. Nah, beberapa detik kayak gini. Itu langsung pindah. Gue tuh udah pakai TWS ini sekitar 2-3 minggu ya, tapi ketika aktifin transparency mode itu gue selalu amazed, selalu norak sendiri gitu ya. Karena ketika gue nggak denger musik, ini musiknya belum gue play, terus gue aktifin transparency mode, itu suara AC yang kecil banget karena ruangannya itu AC-nya di pojok dan jauh banget. Itu jelas banget kedengerannya di sini, kayak lagi dibisikin di kuping kita, gitu. Jadi suara di sekitar kita bukannya malah diredam, ini malah dimasukin. Nah, ketika dengar musik dan lo pakai fitur transparency mode ini, jadi lo denger musiknya tetap oke, tapi suara di sekitar lo tetap kedengeran. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang suka hobi jogging atau sepedaan gitu. Jadi bisa tetap dengerin musik, tapi tetap bisa dengerin suara sekitar. Jadi nggak bahaya gitu, lebih safety. Fitur ini seharusnya di semua TWS tuh ada ya. Selain pakai USB Lightning, surprisingly Hero T Pro ini bisa wireless charging juga loh. Baterainya yang sebesar 300 mAh bisa playback lagu sampai 5 jam nonstop. Jadi sebelum video ini dibuat, gue memang udah pakai Oase Hero T Pro ini 2-3 minggu. Dan ketika gue pertama kali pakai Oase Hero T Pro ini, gue langsung yakin untuk ngeganti TWS daily driver gue, yaitu Oase T7. Sejauh ini menurut gue Oase T7 itu TWS terbaik dari Oase, yang paling worth it lah. Suaranya bagus, bassnya oke, treble-nya oke, fiturnya banyak banget, ada smart apps-nya. Cuman ada satu kelemahan dia menurut gue. Jadi ketika gue pakai Oase T7 ini lebih dari sejam, itu telinga gue tuh langsung sakit dan pegel gitu ya. Karena Oase T7 ini belum pakai rubber tips, sedangkan Oase Hero T Pro ini udah pakai rubber tips, dan dalam paket penjualannya ada 3 size yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Nah, ketika gue pakai Oase Hero T Pro ini, dengerin musik 2 jam atau bahkan lebih, itu nggak sakit sama sekali, nggak pegel. Ini langkah yang simple, tapi berguna banget loh, Smart Move Oase. Selebihnya fitur-fitur kayak ANC, Transparency Mode, wireless charging, di harga 300 ribuan itu kayaknya worth it banget gitu loh, hidden games banget. Ya kita nggak bakal temuin fitur-fitur ini dari brand lain. Kalaupun ada, harganya 2-3 jutaan. Nah, sedangkan Oase Hero T Pro ini harganya cuma 300 ribuan aja. Bahkan ya, hari ini harganya itu cuma 200 ribuan aja. Kita lagi ada promo dan diskon di marketplace-nya Oase Indonesia. Makanya, langsung kepoin aja. Shh, jangan bilang-bilang ya.